Timur Tengah nih untuk lagu terbarunya ini? Itu mah candanya Bangki saja. Sebenarnya bukan mengarah ke Timur Tengah. Kebetulan memang saya tuh orang yang senang belajar dengan genre-genre baru gitu. Nah, kebetulan saya punya beberapa teman yang jadi kan saya udah biasa dengar kamu nyanyi dangdut ya, apalagi rock karena basicmu di rock. R&B juga kamu sudah pernah coba, tapi kita belum pernah dengar kamu nyanyi lagu yang Timur Tengah gitu kan, dengan cengkok-cengkok Arab gitu kan. Aku bilang pengen banget belajar, tapi belum pernah gitu. Nah ketika mencoba, menurut mereka oh ternyata bisa gitu. Jadi sebenarnya support itu ada, cuman aku jujur aja untuk saat ini belum berani mencoba dan mengarah ke sana. Kalau proses membuat album ya, tapi bukan sesuatu yang diburu-buru gitu. Karena memang album kali ini tuh aku pengennya keluar full lagu aku sendiri gitu. Maksudnya karya-karya aku sendiri gitu. Karena sebelumnya bikin lagu nyanyiin sama adik-adik aku gitu untuk nyanyi lain. Kali ini pengennya keluar album tuh memang lagu karya aku sendiri, tapi bukan mengarah ke Timur Tengah. Tapi nggak tahu juga ya, kemungkinannya bisa kemana aja gitu. Kesulitannya apa sih Kak? Karena kan ini biasa dibilang lagu genre yang Timur Tengah tuh cengkoknya lebih sulit biasanya ya gitu. Untuk Kakak sendiri gimana sih? Timur Tengah itu kan kayak ngaji gitu. Nah jujur aja, karena saya ini kan Nasrani ya, lagu-lagu Timur Tengah itu kan cenderung kayak orang lagi denger lagi ngaji gitu. Itu kan nggak mudah gitulah, dan secara pengucapan, pronunciation-nya kalau salah juga bisa takutnya juga maknanya jadi berbeda gitu. Makanya nggak berani sembarangan gitu. Jadi kalau dibilang tingkat kesulitannya ya sulit banget. Setiap lagu, setiap genre dari daerah mana itu pasti beda sebenarnya tingkat kesulitannya. Sama halnya ketika kayak sekarang kita debat di Melayu. Kalau nyanyi lagu dangdut itu kan kita lebih keriting kan cengkoknya. Sementara Melayu itu lebih mendayu-dayu, mengalun-alun gitu. Nah itu kita justru terkadang kita bernyanyi itu kan harus maksimal mengeluarkan sesuatu yang seharusnya. Tapi di Melayu kadang-kadang itu justru harus disederhanakan gitu. Jadi dimana kita bisa nyanyi harusnya naik, ini kita kayak turun gitu. Nah itu kan harus dipelajari lagi gitu. Berarti ini jadi tantangan juga ya? Ya betul, tantangan banget, dan saya tuh orangnya seneng banget dengan tantangan. Terlebih memang apa ya, dan kali ini tuh yang bikin seneng tuh karena bisa bernostalgia lagi gitu bareng kakak-kakak aku semuanya. Ada Ike Nurjana, ada Cici Paramida, ada Iis Dahlia. Karena kebetulan sebelumnya kan kita pernah tergabung dalam satu grup namanya The Duta, berisi 8 orang. Itu ada Iyat Bustami, Iis Dahlia, Ike Nurjana, Ina Cynthia, Evita Mala, Cici Paramida, Christina. Nah kali ini minus 3 orang, kita cuma berlima gitu. Jadi rasanya udah kayak nostalgia banget. Jadi ya mudah-mudahan di Jakarta Mulai Festival kali ini bisa memberikan kontribusi yang lebih kompak, lebih seru gitu. Mungkin persiapannya nih sampai saat ini udah apa aja sih? Persiapan proses pemilihan lagu sudah dilakukan dari jauh-jauh hari. Kita semuanya ini baru mau memasuki proses untuk latihan bareng pemain bandnya, gitu, home bandnya yang nanti bakal ngirim kita entah dengan konsep apa. Nanti kita lihat aja perkembangannya. Selebihnya kalau penampilan sih maksudnya secara apa yang akan kita pakai atau apa lebih menyesuaikan, karena ya kalau Melayu itu kan beda dengan dangdut ya. Kalau dangdut kadang-kadang konotasinya orang cenderung harus lebih heboh dan sebagainya. Kalau Melayu itu lebih sederhana, lebih kepada bagaimana memberikan tampilan sesuatu yang dari hati. Jadi menjaga stamina olahraga juga nggak sih? Atau nge-gym? Jujur banget saya tuh orangnya nggak pernah olahraga, nggak pernah sama sekali olahraga. Cuman baru bisa dibilang 3 bulan terakhir ini lagi rajin olahraga, tapi olahraganya bukan olahraga yang berat.
nggak nge-gym, nggak ngapa-ngapain, lebih jalan berapa kilo gitu. Karena mulai berasa ketika naik berat badan tuh pertama agak insecure ya, karena baju-baju yang biasanya size-nya S gitu, paling gede medium gitu, tiba-tiba sekarang harus M to L gitu. Jadi banyak banget baju yang pada akhirnya nggak terpakai, dan aku pikir sayang banget, karena kalau cari baju menyesuaikan dengan badanku yang sekarang, lama-lama harus belanja terus gitu, sementara badan harus makin naik. Makanya sekarang lebih banyak jalan setiap hari, pagi sore gitu, entah 5-10 kilo, minimal 5 kilo. Jadi lumayan, udah turun 2 kilo. Jadi dan ternyata berdampak kepada stamina juga, lebih sehat. Nyanyi juga yang biasanya terakhir nyanyi tuh kayak nafas sudah mulai capek ya gitu, karena biasanya kalau di panggung tuh kalau lagi off air saya bisa nyanyi 6 sampai dengan 10 lagu gitu, biasanya tanpa minum. Ini tiba-tiba setiap satu lagu minum, wah udah mulai gak sehat. Tapi sekarang udah mulai normal lagi. Kemarin aku berat badan sempet naik karena emang lagi hobi makan atau seperti apa? Makan tuh hobi nggak hobi, emang makan terus. Dari dulu saat tadi aku cerita aku ada di grup The Duta. Kita tuh selain nyanyi, selain bikin album, kita punya kegiatan tuh hari-hari olahraga bareng, dimana semuanya nge-gym lah gitu, entah zumba, entah apa, pilates dan sebagainya. Tapi aku nggak ikutan gitu, mereka yang olahraga, aku di samping, aku makan gitu, karena saat itu badanku masih kecil banget, mau makan sebanyak apapun 1 ons pun nggak naik gitu. Nah itu baru terasa beberapa tahun terakhir ini, tapi mulai olahraga ya baru 3 bulan. Punya target gak sih? Punya target turun berapa kilo nggak? Jujur sebenarnya awalnya nih di challenge sama temen gitu, Benigno ya teman saya, di challenge, lu kayaknya udah mulai gendut deh. Iya nih, gue sebenarnya pengen turun gitu, cuman gue nggak punya motivasi gitu, olahraga sendiri tuh cenderung boring ya gitu, even ada temen juga kalau nggak, pokoknya banyak alasan lah gitu. Oke, gue challenge, kalau lo bisa turun 5 kilo dalam waktu sebulan, 5 kilo dalam sebulan, lo mau minta apa aja gue beliin. Nah cakep nih, gue termotivasi gitu. Tapi kalau lo nggak bisa, lo beliin gue tiket ya, gue mau liburan kemana aja lo beliin gue tiket. Dia bilang oke. Jadi pikirannya bukan kepada gimana caranya aku turun berat badan, lebih kepada jangan sampai gue kalah nih, jangan sampai gue jebol beliin tiket nih, tiba-tiba dia mau liburan ke luar negeri gitu. Nah ternyata kalah gitu. Cuman turun 2 kilo. Nah pada akhirnya setelah turun 2 kilo itu aku mau beliin dia tiket, dia bilang nggak usah, sebenarnya gue lebih pengen motivasi lu aja, setidaknya lu olahraga nggak harus turun berat badan deh, setidaknya lu jadi lebih sehat. Tapi udah terbiasa nih sekarang gitu, jadi kayak kemarin nih lagi kegiatan off air 2 hari gitu, terus kemarin sempat on air di salah satu stasiun TV, sempat break jadinya 3 hari gak jalan tuh kayak aduh gitu. Jadi dia udah mulai ngejar lagi, besok udah mau Nih, misalkan menang, tadinya mau minta apa sih? Kalau misalkan menang gitu, turun mencapai 5 kilo. Nggak lucu ya, udah turun berat badan, aku mau ditraktir makan lagi. Itu sih, jadi sebenarnya sih buat lucu-lucuan aja. Kalau aku malah nggak kepikiran sebenarnya mau buat apa gitu, atau mau minta apa gitu. Tapi tapi setidaknya itu motivasi awal yang bikin aku jadi masih bersemangat sampai dengan sekarang, mudah-mudahan ke depan gitu. Mungkin mau coba olahraga lain gitu selain lari. Apa ya, aku tuh orangnya bosen lah. Kalau memang harus melakukan olahraga lain harus ada temen aja, karena kalau nggak ada temen tuh langsung sepi gitu, nggak bisa. Nah tapi karena aku orangnya suka nature, makanya aku lebih suka jalan gitu, jalan entah hari ini di mana, besok di mana gitu, pindah-pindah tempat aja gitu, mencari sambil dengerin musik, seru sih gitu, jadi kayak healing. Kalau makan sendiri dijaga banget nggak sih? Sebenarnya sebagai seorang penyanyi itu kita punya tanggung jawab untuk menjaga aksen. Jadi sebenarnya kalau pantangan itu ya pasti ada, normal lah.
Kalau ya sebenarnya buah-buah yang bergetah itu nggak boleh minyak, nggak boleh es gitu. Ya mungkin boleh tapi nggak boleh terlalu sering gitu ya, pedas-pedas dan sebagainya. Tapi aku ini orangnya bandel karena suka makan. Tapi ya terima kasih kepada asam lambung yang pada akhirnya membuat aku harus berhenti sementara waktu untuk nggak makan yang pedas-pedas dulu, asam-asam dulu dan sebagainya gitu. Makanya kalau dibilang penyakit itu kan sebenarnya nggak enak ya, tapi kadang-kadang dari penyakit juga jadi tahu gitu, maksudnya jadi berterima kasih. Pada akhirnya kita harus bahwa menjadi hidup sehat itu memang harus. Kak, Bagaimana sih Kak dirimu enjoy pada diri sendiri? Karena banyak juga netizen yang masih sendiri dengan ketentuan. Mungkin bagaimana sih tipsnya Menikmati hidup. Menikmati hidup sih kalau aku satu kuncinya bersyukur gitu. Dari kecil aku itu bukan dari keluarga yang berada. Jadi segala sesuatu udah diajarkan, cukupkan dirimu dengan apa yang ada gitu. Jangan iri dengan pencapaian orang atau iri dengan apa yang orang miliki. Fokus terhadap dirimu sendiri, gimana caranya kamu bisa membahagiakan dirimu. Nah, aku tuh orangnya sangat sederhana sih dari kecil gitu, nggak pernah punya keinginan yang muluk-muluk gitu. Dengerin musik aja udah happy gitu, bisa beli makanan apa yang aku mau udah happy gitu. Jadi apa ya, kalau dibilang sampai sekarang sendiri, sebenarnya nggak sendiri, sudah punya seseorang gitu yang sayang sama aku, yang support kerjaan aku. Cuman mungkin memang jenjangnya belum sampai kepada hal yang lebih serius, tapi hubungannya serius ya, mohon doanya aja. Tapi kalau tanya happy, aku happy banget dengan kehidupanku. Nggak ada hal yang ingin aku rubah. Sekalipun mungkin dalam hidupku tidak selalu indah, tidak selalu manis gitu, tapi justru dari hal-hal itu tuh yang membuat aku makin kuat, makin enjoy menghadapi hidup aku. Mungkin Mbak Eri ada ketakutan tersendiri mungkin melihat ada beberapa teman-teman yang mungkin maaf ya gagal dalam berumah tangga, dan itu jadi kamu merasa nanti dulu deh, dengan sekarang ini masih lebih happy ya. Iya sih, kalau pengalaman teman-teman banyak juga ya gitu, yang tadinya awalnya ya aku menikah karena aku menemukan kecocokan gitu, aku klop banget sama dia gitu, tapi begitu ini aku nggak ada cocok, jadi aku harus pisah gitu ya. Banyak teman-teman yang seperti itu, yang sedikit banyak memang iya berpengaruh juga ya, ini yang manis-manis aja tiba-tiba cerai nih gitu kan. Tapi sebenarnya acuanku tidak ke sana karena jalan hidup orang kan beda-beda ya. Aku nggak tahu arah hidupku juga kemana gitu. Dari dulu juga memang jujur aja kalau dalam hubungan memang punya target dulu waktu masih muda, bahkan waktu SMA, kayaknya aku mau nikah nanti umur ya 20 deh gitu, dan pengennya nikah dengan satu orang yang memang dia pacarku gitu, tidak dengan yang lain gitu. Tapi ternyata hidup nggak seperti itu, nggak seperti yang kita inginkan, nggak seperti yang kita harapkan. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan hal-hal yang pahit gitu, di luar keinginannya kita gitu, dan pada akhirnya itu membuat aku jadi lebih paham dengan kehidupan ke depan gitu, bahwa dari kecil memang nggak pernah ngoyo gitu. Jadi ya udah, kalau emang jujur aja sampai detik ini dari kalau dulu kan anak-anak SMP tuh kan udah kenal cinta monyet atau bahkan SD gitu ya, saya nggak kenal tuh cinta monyet. Saya seumur hidup baru pacaran 3 kali pun dengan yang sekarang gitu. Jadi apapun yang saya jalani itu serius gitu. Kalau mengarah hal yang lebih serius ya ayo gitu, kalau nggak apa gitu. Jadi ya udah gitu, nggak yang aduh kenapa ya kok dia nggak serius sama kenapa ya, nggak ada. Kalau nggak, oh ya udah berarti belum jodoh, udah move on jalan. Kenapa? Susah mencintai itu gimana? Susah mencintai, definisi susah mencintai. Saya tuh orangnya demen berteman, rata-rata berhubungan dengan siapapun, ketika jadi ya mengalir gitu aja, nggak ada yang namanya ditembak atau apa istilah-istilah itu, nggak ada yang mengalir, cocok ya udah jalan klik gitu, nggak ya sudah gitu. Tapi kalau dibilang susah mencintai,
nggak tahu ya gimana jawabnya sob cintai. Yang pasti mengalir aja gitu, selama ini hubungannya saya jalan itu mengalir aja. Tapi ketika memang sudah jadian, memang saya cinta, saya serius, nggak pernah yang istilahnya melakukan hal-hal yang membuat pasangan itu menjadi tidak nyaman. Mbak Iris, kalau sama yang sekarang berarti udah berapa tahun? Udah berapa lama? Udah berapa tahun ya? 11 tahun. 11 tahun. Belum Alasannya enggak. komitmen untuk ke depan atau gimana Mbak? Atau masih enjoy? Sebenarnya, nah ini lucu. Jadi sebenarnya dulu udah sempat kayak mau. Tiba-tiba jadi kayak kadang-kadang dia yang maju, aku yang mundur gitu. Jadi masih mikir, tiba-tiba akunya mau, dia tak dulu gitu. Jadi kayak gitu. Tapi nggak tahu ya, maksudnya sampai sekarang tuh kayak aku tuh santai banget gitu, sampai orang yang ngeliatnya juga bingung gitu. Tapi ya sudah lah ya, lihat nanti lah. Tunggu waktu Tuhan aja yang terbaik. 11 tahun mungkin ada rasa jenuh atau putus nyambungnya nggak sih? Hubungannya cukup lama kan? Sama dia aku nggak pernah putus nyambung sih. Sejauh ini bersyukur berjalan baik, lancar, baik-baik aja. Perselisihan terkadang ada, tapi selalu ada solusinya gitu. Dan justru semakin kesini tuh berasanya kayak bukan pacaran ya, malah kayak temen gitu, partner kerja, macem-macem gitu rasanya. Kalau Lebih Dari kayak dunia temen entertain gitu. atau pengusaha atau siapa? Wah, rahasia. untuk keluarga sendiri bagaimana nih Kak Eri? Apa Kenapa? memang dari keluarga sendiri? Yang pasti ada- cowok Mbak. Nggak, soalnya kan ada juga yang gosipin karena nggak banyak Iya, tahu iya. gitu kan. Kayaknya nih gitu. Tapi Mbak Er menanggapinya seperti apa sih kalau yang maksudnya yang bilang karena cukup lama nggak ada show di media, dibilang belok atau apa? Sah-sah aja kan, mereka nggak tahu, kan mereka nggak kenal, nggak tahu keseharian kita kan. Aku pribadi nggak punya kewajiban untuk menyenangkan atau menjawab apa yang menjadi pertanyaan banyak orang gitu. Ya terserah aja, namanya persepsi, karena mereka nggak kenal. Fokusku nggak ke sana, fokusku kepada orang yang menyayangi aku, siapapun dia gitu. Kalau yang nggak sayang sebelum aku, ya udah biar itu jadi urusan lo betulan gitu. Jadi aku santai aja, nggak apa-apa. Kak, sejauh ini mungkin jadi publish karena kan banyak artis yang publish itu pasangan siapa Yang sudah yang ke publish juga ke publish lagi gitu, cerai juga, buat apa gitu. Jadi maksudnya kan gini Mbak, aku tuh dasarnya sebenarnya aku tuh orangnya senangnya di belakang layar, tapi bersyukurnya Tuhan kasih kesempatan untuk aku di depan layar. Itu satu gift yang aku syukuri, aku jaga dan aku kembangkan, dan aku pasti share sama adik-adikku siapapun. Jadi kayak tentang hubungan atau apapun, aku juga pengen punya privacy sih gitu. Karena hari-harinya aku tuh biasa banget hidupku tuh. Makanya kadang-kadang kalau ditanya begini aja bingung nanya apa sih, gue gak ada kabar apa-apa lagi gitu. Karena emang biasa banget hidup aku tuh gitu. Jadi apalagi masalah hubungan ya, kadang-kadang pasangan kita juga belum tentu nyaman gitu. Aku pribadi aja juga nggak terlalu nyaman sebenarnya gitu dengan hal kayak gini. Iya kan, media juga teman kita gitu, jadi yang nggak mungkin juga aku menghindari begitu aja gitu, karena biar bagaimanapun melalui teman-teman media juga yang membesarkan nama kita gitu. Jadi ya, tapi memang ada perasaan yang harus aku jaga ya. Memang aku juga nggak bisa paksa juga lo harus di sini, ya nanti aja lah. Ini sosok yang seperti apa sih Mbak Eri yang mampu meluangkan hati? Suka dimanja. Nah, lucu lagi nih. Dari tiga orang yang pernah menjadi seseorang yang dekat dengan aku selama hidup, itu karakternya berbeda-beda, nggak ada yang sama. Ada yang satu memang orangnya sangat ngemong, romantis, sabar gitu, ramah gitu, ada. Kalau ditanya yang sekarang itu orangnya lebih apa ya? Mungkin karena backgroundnya dari timur ya. Jadi orangnya sebenarnya ngomongnya lebih keras, ceplas-ceplus, tapi hatinya lembut gitu. Dan tapi yang aku senang orangnya tuh jujur banget. Walaupun ya jujur itu kan sebenarnya juga menyakitkan ya. Tapi itu menjadi bahan evaluasi gitu loh pada akhirnya gitu. Oh iya ya.
Menyenangkan sejauh ini sih. Kalau sampai 11 tahun kan berarti cocok ya. Mudah-mudahan berujung. Amin. Ini keluarga gimana kak? Menanggapinya karena kan kakak udah hubungan udah lama nih 11 Ya. tahun. Keluarga bagaimana nih? Oh, kalau keluarga dari mulai mendukung sampai bosan. Ya udahlah, udah serah mereka aja lah, udah tunggu aja, yang penting baik-baik aja gitu. Sudah? Oke. Oke. Harapannya tetap akan berjuang melalui nantinya. Pasti Mbak, sebagai manusia, sebagai perempuan, saya pengen banget ya namanya nanti saya bisa disebut sebagai istri. Pengen punya anak juga, rasanya mengandung seperti apa. Ya lagi-lagi kan itu nanti bagaimana yang di atas gitu. Jadi yang penting saya nggak ngoyo, yang saya jalani positif. Mudah-mudahan kedepannya juga ada hasil yang baik. Amin. Terima kasih. Amin, 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 amin. Terima kasih semuanya ya. Minta tanggapan